Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip jangan dilihat. Pak Erick Thohir mengatakan bahwa jadi kalau sudah salaman itu artinya sudah deal ya. Kalau belum salaman itu masih gosip-gosip saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Falcon Way Channel. Ada sebuah berita yang sangat menarik yang saya dapatkan dari postingan di Instagramnya Bapak Erick Thohir. Beliau sedang berjabatan tangan dengan Emil Audero. Kita ketahui Emil Audero ini adalah kiper Inter Milan. Apakah ini ada pertanda bahwa Emil Audero ini akan segera bergabung bersama timnas senior? Mari kita simak bersama-sama reaksi-reaksi dari netizen berikut ini. Yes, here we go. Emil Audero goes to timnas Indonesia. Wait. Tapi tunggu dulu guys. Jadi pagi ini di Instagramnya Pak Erick Thohir, dia pamer foto bareng Emil Audero. Di captionnya dia bilang dia ketemu sama Emil untuk ngomongin karirnya dan juga Inter Milan. Tapi apa iya Pak Erick nggak ngomongin kemungkinan Emil untuk dinaturalisasi ke Indonesia? Soalnya beberapa hari lalu juga kan Pak Erick bilang, selama belum foto bareng, belum salaman, belum makan bareng sama saya, belum fix atau belum deal. Nah, ini udah foto bareng nih, tinggal makan malam bareng aja sama ke Jakarta. Buat yang belum tahu, Emil Audero adalah kiper Inter Milan, dan beberapa minggu terakhir Emil dapat kesempatan untuk bermain sebagai starting line up di bawah Mister Inter Milan. Beberapa tahun lalu sempat viral pernyataan ayahnya Emil Audero yang seperti menolak untuk anaknya gabung ke timnas Indonesia karena pada saat itu belum dipimpin oleh Pak Erick dan dia menganggap timnas Indonesia belum layak untuk maju ke step berikutnya. Ini pernyataan gini, intinya dia nggak pengen anaknya masuk ke timnas Indonesia. Tapi beberapa waktu lalu nih, pada tahun 2023 dia bilang lagi bukan yang nggak setuju, tapi kalau zamannya Pak Erick Thohir dia sepertinya support karena Pak Edi Mulyadi ayahnya Emil ini menilai Pak Erick Thohir lebih serius dalam mengurus sepak bola, dalam hal ini organisasinya yaitu PSSI. Kalau gue pribadi pada prinsipnya siapapun pemain berdarah Indonesia, diaspora di seluruh dunia yang punya keinginan untuk membela timnas Garuda harus dikasih kesempatan, apalagi dia punya kemampuan khusus dan di atas rata-rata guys. Jadi gue agak sedikit mengenyampingkan pendapat ayahnya Emil Audero beberapa waktu lalu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Layakkah Emil Audero menjadi kiper timnas kita? Komentar guys. Sika. Layakkah Emil Audero menjadi kiper timnas senior? Coba komen ya. Ya, beberapa waktu lalu kita mendengar ada video lawas yang diungkapkan oleh sang ayah ayah dari Emil Audero ini bahwa kalau memilih timnas lebih baik pilih timnas Italia karena lebih sering main di Piala Dunia. Bagaimana anak saya bisa ke Indonesia? Timnas Indonesia lolos Piala Asia saja susah setengah mati. Apalagi mau mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Dan waktu itu mungkin ya kita tahulah bagaimana gonjang-ganjing persepak bolaan di Indonesia ya. Tetapi di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir saat ini mulai rame-rame para pemain keturunan untuk ingin segera bergabung bersama Indonesia ya. Kita melihat bagaimana foto Bapak Erick Thohir bersalaman dengan Emil Audero ini. Semoga ini adalah tanda-tanda positif ya. Emil Audero salaman dengan Pak Erick Thohir. Kata Pak Erick Thohir kan kalau udah salaman berarti udah. Sayangnya ini cuman perkiraan aja guys, karena di postingan Instagram Pak Erick Thohir di foto ini dia tidak ngasih keterangan bahwa Emil Audero bakal dinaturalisasi. Tapi kalau bener si Emil ini dinaturalisasi, ini tambahan yang bagus banget buat Indonesia. Walaupun di Inter dia cadangan, tapi di klub utamanya Sampdoria dia starting 11 terus.
Bagi yang masih sakit hati dengan perkataan bapaknya, udahlah lupain aja, walaupun emang sedikit pedes sih, cuman itu kan yang diomongin fakta deh. Waktu itu Emil masih muda dan timnas kita dulu nggak semenjanjikan seperti timnas kita yang sekarang. Timnas sekarang itu kan diisi pemain muda, pemain diaspora, kedepannya bakal lebih cerah dan Emil pasti tahu itu tuh. Kalau sampai kejadian Emil gabung timnas kita, waduh top banget timnas kita. Ya, benar juga ya. Saya membayangkan bagaimana kalau Emil Audero ini bergabung bersama timnas senior. Bagaimana rasanya kita melihat permainan cantik dari pemain timnas senior ini ya. Walaupun diisi oleh para pemain keturunan, tapi tidak menjadi persoalan. Toh para pemain-pemain lokal juga tidak mempersoalkan hal ini. Hanya satu orang yang mempersoalkan terkait dengan pemain keturunan ini. Siapa lagi pasti teman-teman sudah tahu ya. Guys, breaking news. Erick Thohir udah ketemu dengan Emil Audero dan sudah salaman. Jadi Erick Thohir ini pernah ngomong, kalau saya belum salaman itu berarti belum pasti, alias masih hoax. Nah, kali ini Erick Thohir udah salaman nih dengan Emil Audero. Apakah Emil akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi? Buat yang belum tahu, Emil Audero ini adalah penjaga gawang Inter Milan, guys. Jadi sebenarnya dulu Emil ini udah pernah ditawarin, tapi dia menolak. Nah, kabar terbarunya, akhirnya Emil sudah bertemu dengan Erick Thohir nih sekarang. Artinya Emil Audero kemungkinan akan dinaturalisasi, karena udah salaman nih dengan Pak Erick Thohir. Kalau seandainya memang ini terjadi, guys, otomatis di posisi penjaga gawang timnas Indonesia itu bakal banyak mempunyai pilihan. Ada Martin Paes yang akan dinaturalisasi juga, kemudian ada Emil Audero, ada Hernando, kemudian ada Nadeo, dan ada Sirus. Jadi Sintayong bakal banyak mempunyai pilihan nih guys di posisi penjaga gawang. Menurut kalian gimana nih? Worth it nggak kalau Emil Audero dinaturalisasi? Coba komen di bawah. Ya, kita tentunya setuju-setuju saja ya, tidak masalah. Siapapun yang mau dinaturalisasi, toh Emil Audero ini kan ayahnya asli orang Indonesia. Paling hanya satu orang saja yang akan mempersoalkan hal ini. Pak Erick Thohir ketemu dengan Emil Audero, bahkan di post, bahkan bersalaman. Apa artinya? Apa artinya ini? Sebenarnya bisa jadi hanya ketemu, ya karena Pak Erick Thohir kan supporter terbesar Inter Milan juga ya. Dia pernah menjadi presiden dari klub tersebut dan Emil bermain untuk Inter. Atau hanya sekedar meet up, atau ada maksud lain, yaitu soal naturalisasi, yaitu soal perpindahan warga negara dari Emil Audero yang punya darah keturunan ayahnya dari Indonesia. Walaupun banyak kontroversi terkait dengan ayahnya beberapa tahun yang lalu, statementnya terkait dengan ngapain di sini, nggak dihargai, dapat apa sih, mending di sana. Apakah sekarang saatnya Emil untuk menjadi warga negara Indonesia atau tidak? Gimana menurut kalian? Informasi terbaru perekrutan pemain keturunan Indonesia. Ini sungguh di luar nalar. Tak dapat diprediksi arah Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir, kembali mengguncang jagat sepak bola tanah air, yang sebelumnya mengatakan belum ada perkembangan lebih lanjut tentang siapa yang akan selanjutnya menjadi target naturalisasi pemain keturunan. Baru saja beliau memposting unggahan baru bersama bintang Inter Milan, Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang keturunan Indonesia yang sejak dulu didambakan fans dalam negeri untuk bergabung ke timnas. Meski akhirnya kandas dengan perkataan sang ayah yang tak mungkin anaknya membela timnas Indonesia, tapi Erick Thohir dengan santai yang memperkenalkan sang pemain dengan caption meminta dukungan masyarakat atas operasi yang tengah ia jalankan.
Bungkamnya Erick Thohir dalam misi perekrutan pemain berdarah Indonesia nampaknya mulai menuai hasil. Mengingat beliau mengatakan bahwa tidak ada yang sudah pasti dinaturalisasi apabila belum berjabatan tangan dengannya. Maka kita bisa menilai melalui foto yang baru saja ia unggah pada pagi hari ini, Sabtu 13 April. Erick Thohir mengunggah foto kebersamaannya dengan penjaga gawang berpostur 192 cm dengan market value 100 miliar lebih. Emilio Mulyadi memiliki 3 titel Scudetto, 2 Piala Liga, dan 1 Supercoppa Italia bersama Juventus. Dan baru-baru ini, pemain keturunan Medan tersebut baru saja memenangi Supercoppa Italia bersama Inter Milan. Belum lagi Martin Paes yang akan segera bergabung dan Calvin Verdong pun akan segera berseragam Garuda. Apabila proses ini nyata dan berjalan lancar, maka kedatangan penggawa Inter Milan akan menjadi stimulus tolak ukur pertimbangan bintang Eropa seperti Kevin Dix, Wes Hilgers, Jairo Redwell, Ian Maatsen, dan Milan Manhoef untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ya, kita doakan semoga apa yang diimpikan oleh fans timnas Indonesia bisa segera terlaksana. Memang terkait dengan foto yang beredar ini banyak sekali asumsi-asumsi yang keluar dari netizen ya. Ada yang bilang itu kan hanya foto, tetapi kalau kita merujuk pada pernyataan dari Bapak Erick Thohir yang mengatakan bahwa kalau saya sudah jabat tangan, berarti itu sudah deal. Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip yang dilihat. Lihat postingannya Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir, jadi keingat dengan statement beliau dulu. Jika udah bertemu dan juga sudah salaman, berarti itu tandanya sudah deal. Apa ini tanda-tanda ya guys ya? Tapi entah kenapa untuk pemain yang satu ini, saya rasa kok hati saya tuh nggak ikhlas banget ya. Saya masih keinget omongan ayahnya Emil dulu, seolah-olah meremehkan tim nasional Indonesia. Ya walaupun mungkin pas waktu itu kenyataannya memang tim nasional Indonesia sedang dalam performa yang sedang jelek, bahkan peringkat FIFA aja jauh banget. Saya sih cuma berharap yang terbaik aja buat tim nasional Indonesia. Semoga tim nasional Indonesia bisa lebih jaya lagi. Here we go, Emil Audero Mulyadi OTW Timnas Indonesia. Enggak, belum. Tapi Pak Erick, apa ini Pak Erick? Apakah Pak Erick memberikan harapan untuk kita semua? Teman-teman semua pasti tahu, kalau Pak Erick Thohir ini udah salaman sama pemain diaspora, sama pemain keturunan, tahu kan arahnya kemana? Ditambah beberapa waktu lalu Pak Erick sempat ngomong nih, ada statement, kalau selama belum salaman sama dia, belum bisa kita bilang, ya pemainnya akan memperkuat timnas, tapi kalau udah salaman beda cerita. Nah, tapi emang di Instagramnya Pak Erick Thohir, beliau menyatakan kalau pertemuan dengan si Emil Audero ini sepertinya hanyalah membahas karir Emil dan ya intinya sama-sama membicarakan tentang Inter Milan. Ya, tapi masa iya sih nggak disenggol sama sekali sama Pak Erick mengenai timnas. Ditambah Pak Hassani Abdul Ghani, kita tahu sendiri ya, Pak Hassani pun turut andil dalam prosesnya beberapa pemain keturunan. Pak Hassani bilang kalau Shin Taeyong ini mengatakan Emil ini adalah pilihan utamanya. Dan bapaknya nih, kita semua tahu nih, bapaknya Emil ini sempat viral karena waktu itu ngomong kayak mimpi kali Emil bakal memperkuat timnas, tapi beberapa waktu lalu nih, kayaknya akhir tahun 2023, bapaknya sempat bilang di periodenya Pak Erick Thohir ini sepertinya lebih serius PSSI, dan ya mungkin aja bakal bisa jadi gitu loh kalau Emil ya mungkin bisa memperkuat timnas. Dan Emil Audero sendiri di Inter aja kiper cadangannya Jan Sommer. Ditambah di timnas Italia kayaknya berat lah buat masuk timnas Italia, secara udah ada Donnarumma, Vicario. Wah gila sih, kayaknya kiper pilihan keberapa nih Emil Audero. Ya udah, sama-sama aja kita doain yang terbaik untuk Emil dan juga timnas Indonesia. Yuk kita komen semua harapan kalian seperti apa. Let's go. Let's go. Ya tentunya harapan kita adalah kita berharap yang terbaik ya. Semoga Emil Audero segera memperkuat tim nasional Indonesia, khususnya timnas senior.
abaikan apa yang pernah dikatakan oleh sang ayah soal timnas ketika itu, ya memang posisinya lagi amburadul ya. Setelah tampil mengesankan di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia terus berbenah untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu cara yang dilakukan oleh PSSI saat ini adalah dengan mendatangkan pemain-pemain top grade A yang bisa mendongkrak performa timnas Indonesia. Setelah mendatangkan Tom Hai dan kawan-kawan, timnas Indonesia kini dikabarkan akan mengincar posisi kiper untuk bisa bersaing di level dunia. Satu nama yang sudah masuk proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia adalah Martin Paes. Namun, proses naturalisasi kiper FC Dallas itu sampai saat ini masih belum beres. Sebelumnya, sempat dikabarkan bahwa Martin Paes masih memiliki masalah terkait belum pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Namun, Exco PSSI Andre Erawan membantah hal itu. Saya belum ada update untuk Martin Paes. Kemungkinan memang salah waktunya. Jadi Martin Paes belum bisa membuat paspor Indonesia dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Menariknya, di tengah proses naturalisasi Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, mencuat nama Emil Audero dalam beberapa hari terakhir. Kiper milik Inter Milan itu mencuri perhatian dengan memasang bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Italia di profil Instagram sang pemain. Hal itu seolah mengindikasikan jika Emil telah mengirimkan sinyal bahwa dirinya siap untuk membela timnas Indonesia. Sejatinya, PSSI sudah mendekati Emil Audero sejak 2017 lalu. Namun, serangkaian pendekatan yang dilakukan tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan, di tahun 2021 lalu, ayah Emil yaitu Edi Mulyadi sempat membuat jengkel penggemar sepak bola Indonesia karena tak hanya menolak membela merah putih, tetapi juga meremehkan kualitas timnas Garuda. Kini, dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia, telah membuat Emil kemungkinan tertarik untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Apalagi sejauh ini, ia belum pernah dipanggil ke timnas senior Italia. Menanggapi rumor mengenai Emil Audero, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI belum berupaya kembali mendekati Emil Audero. Sampai hari ini PSSI belum mendekati Emil Audero. Emil kan main di Inter Milan. Mungkin dia bangga punya mantan presiden Inter Milan orang Indonesia. Pernyataan Arya Sinulinga di atas menegaskan untuk posisi penjaga gawang, PSSI masih melanjutkan proses Martin Paes. PSSI dipercaya bakal terus mengawal Martin Paes hingga nantinya mendapatkan paspor Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia. Sama-sama berstatus sebagai kiper top dunia, menarik untuk membahas perbandingan antara Martin Paes dan juga Emil Audero. Yang pertama, Martin Paes lahir di Belanda. Kiper berusia 25 tahun itu kini memperkuat klub MLS FC Dallas. Martin Paes mengawali karirnya bersama dengan NEC Nijmegen di tahun 2016. Ia juga pernah membela FC Utrecht sebelum pindah ke Amerika Serikat di tahun 2022. Memiliki postur setinggi 191 cm, Martin Paes menjadi andalan timnas di MLS. Martin Paes mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Pare, Kediri. Di musim ini, ia sudah bermain 5 kali bersama dengan FC Dallas. Meskipun Paes belum mendapatkan clean sheet di musim ini, Paes memiliki rata-rata save 63%. Rinciannya, Paes mempunyai 17 kali save di awal musim ini bersama dengan FC Dallas. Persentase akurasi passing mencapai 84,7%. Martin Paes mempunyai 105 passing ketika ia masuk starting line up FC Dallas. Dari data statistik ini, kita bisa mengambil kesimpulan jika Paes adalah tipikal penjaga gawang yang bisa membangun permainan dari bawah. Sementara itu, Emil Audero merupakan pemain yang lahir di Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Timur. Berusia 27 tahun, Audero juga mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ayah yaitu Edi Mulyadi. Sebelumnya, ia pernah bertanding langsung melawan tim Indonesia saat Juventus melakukan tur ke Indonesia di tahun 2015. Pada saat itu, Juventus melawan ISL All-Star di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tumbuh di negara sepak bola Italia, Emil Audero memiliki segudang pengalaman di negeri Pisa. Kiper berusia 27 tahun itu bahkan sudah banyak mendapatkan gelar dalam karirnya. Emil pernah merasakan juara Coppa Italia di musim 2015-2016 dan 2016-2017 bersama Juventus. Selain itu, ia juga merasakan juara Supercoppa Italiana bersama dengan Inter Milan di musim ini. Bahkan, saat masih di level junior, ia pun menjuarai Supercoppa Italiana Primavera bersama dengan Juventus Primavera di musim 2013-2014.
Pada musim ini, Emil Audero berpotensi menambah daftar koleksi trofi juaranya andai Inter Milan bisa menjuarai Serie A. Emil Audero sudah bermain bersama dengan Inter Milan selama 4 kali pertandingan. Emil mempunyai 2 clean sheet bersama dengan Inter Milan. Emil memiliki rata-rata save sebanyak 90%. Ia mampu menyelamatkan 5 peluang yang seharusnya menjadi gol urung terjadi. Persentase akurasi umpan Emil juga cukup memukau setelah mencapai keberhasilan 81%. Emil pun mempunyai 101 total passing ketika ia masuk starting line up Inter Milan. Jika merujuk pada nilai pasar kedua pemain berdarah Indonesia itu, Martin Paes saat ini memiliki nilai pasar mencapai 20,86 miliar rupiah. Angka ini memang termasuk fenomenal di jajaran skuad timnas Indonesia. Sebetulnya, ini bukan nilai pasar yang tertinggi bagi kiper kelahiran Belanda itu. Pasalnya, saat masih bermain di Liga Belanda bersama dengan FC Utrecht, Martin Paes pernah dibanderol dengan nilai pasar mencapai 28,07 miliar rupiah. Namun, jumlah tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nilai pasar Emil Audero. Berkarir di salah satu liga terbaik dunia, membuat Emil memiliki nilai pasar yang fantastis. Saat ini, ia dibanderol dengan harga pasar senilai 104,29 miliar rupiah. Jumlah ini memang turun 2 kali lipat ketimbang masa-masa keemasannya yang bisa mencapai 260,79 miliar rupiah saat ia masih bermain untuk Sampdoria. Bahkan, nilai pasar Emil Audero saat ini masih 2 kali lipat lebih besar dari nilai pasar pemain termahal timnas Indonesia yang saat ini dimiliki oleh Tom Haye, yaitu sebesar 52 miliar rupiah. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan terkait dengan keunggulan antara Martin Paes dengan Emil Audero. Ya, harapan kita semoga kedua penjaga gawang ini bisa segera bergabung bersama timnas Indonesia agar bisa menghadapi kualifikasi Piala Dunia ya. Kita doakan saja semoga yang terbaik tentunya didapatkan oleh timnas kita. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.